berkumpul dalam rangka menuntut ilmu dan mempererat silaturahmi. Salawat serta salam kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju cahaya Islam. Yang kami hormati para pengurus DKM dari Masjid At-Taqwa, Masjid Al-Mansur, Masjid Ar-Rahman, dan Musola Al-Ikhlas, Ketua RW 020, Ketua RT 01, RT 05, serta Ketua Paguyuban LPH. Yang terhormat Bapak Pembina Penasehat dan Pengurus DKM Nurul Iman, yang terhormat pengurus serta anggota Majelis Taklim Ibu-ibu, dan seluruh jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan penuh rasa syukur, pada hari ini Sabtu 19 Oktober 2024 kita berkumpul dalam acara Takbir Akbar dengan tema 10 etika bermasyarakat dalam Islam. Semoga acara ini membawa manfaat dan berkah bagi kita semua. Baiklah, mari kita masuki rangkaian acara pada sore hari ini. Yang pertama ada pembukaan. Untuk memulai acara kita pada sore hari ini, mari bersama-sama kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Selanjutnya kita akan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh adik M. Fikri Al-Fala dengan sarjilawah oleh adik Keisha. Kepada mereka kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah yang akan dibacakan pada kesempatan kali ini adalah surat Al-Hujurat ayat 11 sampai dengan ayat 13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum. La yaskhar qaumun min qaumin 'asa an yakunu khairan minhum. Wala nisa'un min nisa'in 'asa an yakunna khairan minhun. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Bi'sal ismul fusuq ba'dal iman. Wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu
أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum kamu mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diperolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olokkan perempuan lain, karena boleh jadi perempuan-perempuan yang diperolok-olokkan lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk, fasik setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang memuji sebagian yang lain. Apakah ada saudaranya yang sudah mati? Sungguh kamu merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan mengenal suku. Sungguh yang kamu lihat di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada Bikin dan Keisha atas pembacaan yang menunjukkan hati. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan keberkahan kepada mereka. Selanjutnya sambutan. Mari kita dengarkan sambutan dari yang akan disampaikan oleh Bapak Budi Kurniawan selaku Ketua Paguyuban LBH dan juga Pembina BKM Nurul Iman. Kepada Bapak Budi Kurniawan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pengurus dan BKM Nurul Iman, pengurus BKM Al-Mansur dan Masjid At-Taqwa Bapak Teguh, dan Bapak RW 11, juga Bapak-bapak serta ibu-ibu selaku jemaah Nurul Iman. Mari bersama-sama kita mengucapkan puji syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dengan ridho dan maghfirah-Nya kita diberi kemampuan untuk hadir pada acara takbir akbar di Masjid Nurul Iman pada sore hari ini. Juga saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz Yusuf Ibrahim yang telah berkenan hadir pada acara hari ini untuk menyampaikan tema 10 etika masyarakat sesuai dengan Al-Quran. Undangan ini sebenarnya sudah lama-lama hari disampaikan kepada warga, akan tetapi Pak Ustadz
hadir, ini biasanya sebegini saja. Kita beberapa hari yang lalu banyak orang sangat sekali ingin diundang, malah berharap ingin diundang ke Hambalang. Ya, semua orang ingin diundang di Hambalang sampai menunggu-nunggu apakah posisi menjadi menteri, menjadi wamen, atau menjadi staf khusus, staf ahli. Kita diundang hari ini jauh-jauh hari karena saya ikut dalam proses pelaksanaannya, mulai dari undangan, mencetak dan segala macam dan penyebaran. Akan tetapi yang hadir ya sulit kita ini saja. Jadi besar harapan Pak Ustadz bisa memberikan giroh semangat kepada umat ini untuk bisa lebih berjuang, lebih bersemangat dalam beribadah. Kenapa? Kalau undangan di Hambalang itu sangat orang menginginkan, itu urusan dunia. Mereka sampai retret itu bahasa Kristen ya. Pembekalan mereka itu sampai 2 hari, dari pagi sampai sore. Mereka datang sampai dipoto segala macam, senyum, gairah. Kenapa? Ya selama 5 tahun akan menjabat sebagai pejabat. Kita diminta hari ini 1 jam, 1 jam setengah, sulitnya minta ampun. Padahal bukan untuk 5 tahun, padahal untuk sisa hidup kita. Dan untuk bekal kita di akhirat gitu ya. Bekal kita nanti di sana. Di sana tidak ada yang namanya nilai tukar rupiah, dolar, dinar, nggak ada. Di sana hanya ada amal soleh. Semoga yang hadir di sini memiliki amal soleh dan bisa dipertukarkan di sana. Titip saja mungkin Pak Ustaz, cokel hati mereka yang ada di sini supaya lebih bersemangat dan bisa mengajak yang lainnya. Dan yang datang saya tidak berharap menjadikan menteri atau wamen ataupun jadi staf khusus, tapi berharap semua menjadi orang-orang yang soleh dan tentunya nanti matinya dalam keadaan istiqomah. Itu saja yang saya sampaikan. Ini hanya besar harapan saya selaku pembina di sini, karena apa ya? Kalau tidak disampaikan mungkin dosa. Tidak banyak yang saya sampaikan begitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa calon penghuni surga salamnya kurang bersemangat gitu ya? Amin ya Pak? Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Bapak Budi Penyawan dan beserta jajaran dan tokoh-tokoh para sesepuh, tanpa mengurangi rasa hormat, mudah-mudahan Bapak dan Ibu pengurus semua mendapatkan jajaran terbaik dari Allah SWT atas terlaksananya acara pada sore hari ini. Amin dan ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah sore hari ini kita dapat bermuajahah, ya, bertemu bertatap muka. Suatu ketika di salah satu forum saya pernah berandai-andai gitu Pak, kurang lebih di Masjid Pemuda Rohila, tepatnya di Cilengkrang. Masjid ini termasuk masjid binaan Ustadz Hamid Ataki. Begitu ramai suasananya. Kemudian saya berangan-angan, ya Allah, kira-kira nanti saya di surga atau mereka yang di surga, samping kiri kanannya ada saya nggak ya? Nah mungkin sebelum kita mulai Bapak dan Ibu boleh melihat kiri kanannya dulu. Siapa tahu ini adalah tetangga di surga. Alhamdulillah. Karena tidak nikmat rasanya kalau kita masuk surga itu sendirian. Enak kalau bareng-bareng bertetangga gitu ya Bapak ya. Karena kalau sendirian itu sepi rasanya. Surga yang seluas langit dan bumi, kalau diisi hanya kita sendiri, ya rumah ini 1, rumah ini 2, 3, itu asing rasanya. Maka lebih nikmat kalau kita ngajak bareng-bareng. Maka Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan dengan adanya momen ini menjadi sebuah pengingat bagi kita semua bahwa barangkali kiri dan kanan kita lah orang yang mendoakan kita nanti masuk surga berjamaah.
Amin. Alhamdulillah wa syukru lak ma damat ni'matu lak. Alhamdulillah hamdan tayyiban mubarakan kama yanbaghi li jalalika al-karim wa 'azim sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa li jami'i man ittaba'a hudaka ila yawmin tub'atsu fihi al-ajsad. Asyhadu an la ilaha illallah al-ahad as-samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'd. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, para calon penghuni surga insyaallah semuanya tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Sebagai permulaan daripada materi kita, izinkan saya menyampaikan salam dari guru kita Ustaz Ardiansyah. Mohon maaf sekali belum bisa hadir di sini sebagaimana dijadwalkan karena ada agenda lain yang mendadak, dan mohon izin kiranya Bapak Ibu sekalian berkenan melihat dan menerima saya sebagai pelengkap beliau, bukan pelengkap ya, pengganti beliau. Kalau ilmu insya Allah Ustaz Ardiansyah jauh lebih tinggi, tapi mohon izinkan kami untuk bisa berbagi sedikit apa yang kami ketahui. Baik Bapak Ibu sekalian, terkait dengan etika dalam bermasyarakat, ada satu rumus penting yang barangkali perlu kita pahami terlebih dahulu, bahwa Islam sebagai sebuah agama itu tidak hanya mengajarkan perihal ibadah sholat atau berpuasa atau haji atau umroh atau zakat dan lain sebagainya. Tidak. Justru Islam sebagai sebuah ajaran yang lengkap, itu memulai dasar semua ilmunya melalui 4 hal atau 4 aspek, 4 tujuan. Yang pertama, Islam hadir itu sebagai pokok yang menjaga jiwa. Yang kedua, Islam sebagai pokok yang menjaga agama. Yang ketiga, Islam sebagai pokok yang menjaga akal. Yang keempat, Islam sebagai pokok yang menjaga kemuliaan. Yang kelima, Islam sebagai pokok yang menjaga kehormatan dan keturunan. Maka dari Bapak Ibu sekalian, apabila kita mengkaji semua ajaran agama Islam, maka tidak akan keluar dari 5 atau 6 poin tadi, termasuk hal-hal yang akan kita bahas hari ini. Semuanya berkaitan kepada 5 unsur tadi: penjagaan akal, penjagaan agama, penjagaan harta, penjagaan keturunan, penjagaan kemuliaan, ya, atau kehormatan. Semuanya mengacu pada 5 itu. Tidak mungkin keluar dari itu. Bahkan para ulama yang menambahkan lagi, ada 6, ada 7. Tapi Allah kulihat semuanya diperhatikan oleh Islam. Bapak Ibu sekalian, seluruh etika dalam bermasyarakat ini sebenarnya tidak hanya 10, tapi banyak sekali dalam Al-Quran. Namun izinkan kami membahasnya secara parsial beberapa, agar kita bisa mendapatkan ruhnya, mendapatkan intisari daripada 10 adat ataupun etika bermasyarakat tersebut. Baik, Bapak Ibu sekalian, yang pertama berkenaan dengan adab adalah bagaimana kita sebagai seorang manusia, yaitu seorang hamba dan juga sebagai makhluk yang bersosial, adalah bagaimana kita dianjurkan untuk mengedepankan atau memiliki kemauan dan kemampuan untuk berbuat baik. Bapak dan Ibu barangkali berpikir berbuat baik itu harus dengan mengeluarkan harta, atau mungkin harus mengerahkan tenaga ketika membersihkan masjid atau kerja bakti dan seterusnya. Bahkan kata Nabi SAW, yang paling sederhana saja, yang paling sederhana, apa itu yang sederhana kira-kira? Tersenyum ketika tetangga atau sahabat kita bertemu dengan kita, itu sudah dianggap sedekah. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyum kepada saudara itu sedekah. Sesimpel itu. Bayangkan kalau barangkali ada tetangga yang di sini nggak pagi, nggak siang, nggak sore, nggak subuh, senyum aja kerjaan gitu ya. Assalamualaikum Pak, Assalamualaikum. Setiap saat senyum sampai kering gitu barangkali giginya ya. Tapi pahalanya banyak karena tersenyum itu. Nah, aspek senyum itulah yang menjadi dasar paling sederhana. Setelah itu baru ada lanjutannya, yaitu bagaimana kita berbuat baik. Berbuat baik ini maksudnya apa? Tidak hanya tersenyum, tapi mengulurkan tangan, membantu tenaga, menanyakan kabar, menyuruhkan semangat, memberikan dukungan. Itu bagian daripada kita berbuat baik. Dalam Quran surat An-Nisa 36, di situ Allah mengatakan,
Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Maka beribadah kepada Allah dan janganlah engkau bersekutu kepada selain Allah. Menariknya ayat ini dilanjutkan dengan ayat berikutnya atau potongan ayat berikutnya, dan perbaikilah atau berbuat baiklah kepada siapa? Orang tua, kerabat, tetangga jauh, tetangga dekat. Nah, ini paling sentral, paling kecil. Diperluas lagi kata Allah, apa itu? Anak yatim, orang miskin, ibnu sabil. Ibnu sabil itu orang yang sedang melaksanakan sebuah perjalanan kemudian habis totalnya, Bapak Ibu sekalian. Jadi mungkin kalau di sini ada orang asing yang terlihat bukan pengemis, bukan juga pemulung gitu ya, tapi pakaiannya lusuh, kemudian letih gitu. Nah, barangkali itu adalah salah satu peluang pahala kita untuk memberikan makanan mungkin 1-2 suap gitu kan, atau mungkin sedekah 5-10 ribu. Itu menjadi amal yang sangat baik. Dan melalui anjuran berbuat baik inilah Nabi SAW juga menegaskan bahwa apapun yang kita berikan, bahkan secara spesifik Nabi SAW mengatakan, suatu ketika ada sahabat yang bertanya, Rasulullah, apa amalan yang terbaik? Nah, ini menariknya Nabi SAW itu ketika ada sahabat yang bertanya, ini jawabannya kadang disesuaikan dengan kemampuan sahabat. Kebetulan yang bertanya ini sahabat orangnya yang kaya, begitu, yang murah, dermawan. Apa jawaban Rasulullah? Jawabannya adalah yaitu memberi makan kepada orang yang engkau ketahui dan tidak engkau ketahui. Bayangkan, tidak kita ketahui. Ini menjadi salah satu tangga-tangga kita untuk bisa nanti masuk ke dalam surga melalui jalur sedekah. Dan inilah yang barangkali perlu kita galakkan lagi, Bapak Ibu sekalian. Jangan dikira bahwa harta yang kita miliki itu sebenarnya harta yang kita simpan. Justru harta yang kita miliki adalah harta yang keluar dari kita, yang kita sedekahkan, yang kita infakkan kepada mereka yang membutuhkan. Nah, jadi kalau di antara kita masih memiliki mindset bahwa kaya itu adalah memiliki harta benda yang ditimbun di rumah kita, di bank kita, ketahuilah justru itu akan lebih berat hisabnya. Justru yang dikeluarkan itulah ada zakat, ada infak, ada sedekah dan lain sebagainya. Itu menjadi peringan sehingga harta kita yang banyak tadi hisabnya berkurang, merendah, tidak terlalu berat di hadapan Allah SWT. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, sebagaimana sudah dibacakan oleh qari kita ya, Allah SWT dalam surat Al-Hujurat juga menyampaikan sebuah ancaman barangkali. Sebab kami di salah satu sekolah yang di kota Bandung itu sangat biasa anak-anaknya itu mengejek temannya dengan sebutan nama bapaknya. Nama bapaknya ditambahi dengan istilah yang tidak baik. Kemudian saya tanya, nah kok bisa kalian kok biasa aja gitu ketika mengejek nama orang tua lain dan kalian juga diejek kalian sengir-sengir itu kenapa? Udah biasa Pak. Nah, ini menjadi permasalahan yang serius sebenarnya. Kalau kita mungkin pernah mendengar kabar di New Zealand, kalau saya tidak salah sekitar 2-3 tahun yang lalu, ada seorang anak pendiam yang dibully. Namun suatu hari dia kembali ke sekolah dengan membawa senjata, kemudian menembakkan teman-teman di sekolahnya. Motifnya sederhana, diejek. Tapi respon dari orang yang diejek kita tidak pernah tahu. Maka Allah dalam surah Al-Hujurat menyampaikan yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Merendahkan itu tidak hanya menganggap remeh, tapi memberikan informasi yang tidak benar terhadap kelompok tersebut. Jamaah di sini dengan jamaah di sana bukannya bersatu, malah jangan sholat di sana gini, jangan sholat di situ gini. Nah, ini yang barangkali membuat kita terpecah, yang membuat kita tidak nyaman hidup, senyum berat, karena tadi. Ya. Nah, dan itu juga barangkali bisa kita atur atau kita bina anak-anak kita di rumah, Bapak Ibu sekalian. Maka di sini mungkin sebagai nasihat dari kami pribadi, khususnya para bapak atau calon bapak, hendaklah ketika punya anak laki-laki maupun perempuan, perketatlah pendidikan terkait dengan akhlak.
menjaga lisan, menjaga tangan, itu menjadi fondasi pendidikan yang paling dasar di dalam rumah. Dan itu bukan tanggung jawab sekolah, itu tanggung jawab kita sebagai orang tua. Boleh jadi kata Allah SWT, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Karena kita tidak pernah tahu apa yang dia lakukan ketika kita sedang tidur, apa yang kita lakukan ketika dia sedang sholat, atau apa yang kita lakukan sedang sholat tidak, tapi kita tidak tahu beliau atau mereka sedang apa. Maka itulah larangan ataupun adab etika yang kedua adalah terlarang bagi kita untuk merendahkan orang lain. Dan ini salah satu ciri daripada sifat orang-orang yang zalim. Wah, ini luar biasa, wahai Bapak Ibu sekalian. Suatu ketika Nabi SAW itu ditanya oleh seorang sahabat, wahai Nabi SAW, bagaimana pendapatmu terhadap seorang tetangga muslimah, ibadahnya Masya Allah, sedekahnya Masya Allah, senyumnya Masya Allah, tapi beliau, perempuan itu atau tetangga itu tidak pernah kering lidahnya, bibirnya untuk menjelekkan tetangga yang lain, sehingga tetangga yang itu merasa tidak nyaman, merasa tidak tenang. Maka kata Nabi SAW, fahiyya finnar, maka dia berada di neraka. Bayangkan, rajin sholat, rajin ibadah, rajin berzakat, tapi menyakiti saudaranya, menyakiti tetangganya, maka ini menjadi salah satu wasilah jalan menuju neraka. Alhamdulillah min dzalik. Itulah mengapa dalam Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir", barang siapa di antara kalian yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim jarahu, maka muliakanlah tetangga. Di hadis yang lain dikatakan, ya Rasulullah, man muslim, siapa sebenarnya orang muslim itu? Al-muslimu man salima yadahu min yadihi wa lisanihi dhaifahu, atau dhaifahu min lisanihi wa yadihi, yaitu yang menjaga saudaranya, menjaga tetangganya dari kejahatan lisan dan tangannya. Wah, jangan sampai perkara yang mungkin dianggap sepele gitu ya, apalagi kita berhidup sosial, ada komplek bertetangga, tapi tangan kita, mulut kita justru menyakiti tetangga. Hati-hati, doa orang yang terzalimi itu tidak ada hijabnya. Kalau dia berdoa kecelakaan buat kita, sudah celaka kita. Kalau dia yang kita sakiti itu tidak ridho, selesai kita. Yang akhirnya berat sekali ukurannya. Lalu sekalian, lalu yang ketiga masih berhubungan dengan yang kedua, yaitu terkait dengan berburuk sangka. Mungkin sekitar setahun yang lalu kalau saya tidak salah, di suatu daerah ada seorang ibu-ibu yang dia melapor kepada polisi. Dia lapor polisi bahwa tetangganya itu tiba-tiba bisa membeli mobil, padahal kerjaannya di rumah, tidak kerja. Dituduhlah, wah ini pesugihan, ini santet, ini melihat tuyul dan sebagainya gitu. Katakanlah polisi, ramai, setelah ditelusuri ternyata yang bersangkutan itu punya bisnis online di dalam rumah, atau freelancer bahasa sekarang. Kerja 4 jam, 5 jam di rumah, tapi penghasilannya jauh lebih besar dari yang di kantoran. Nah ini, hal-hal seperti ini ternyata membuat kita menjadi salah satu orang dari yang memiliki ciri-ciri penghuni neraka, Bapak Ibu sekalian. Namanya suudzon, berburuk sangka. Kalau bahasa anak muda sekarang itu side eyes, melihatnya gini. Ini kalau kata murid saya itu gini, melihatnya gini. Melihat orang itu sini saja, tidak senang katanya. Nah, itu salah satu bentuk dari kita berburuk sangka. Sudah berburuk sangka ditambah fitnah. Nah, dalam hadis ini dikatakan atau dalam Al-Quran mengatakan, al-fitnah itu asyaddu minal qatl. Fitnah itu jauh lebih kejam daripada pembunuhan. Pembunuhan selesai, kisah selesai. Tapi kalau fitnah ini apabila tidak terbukti, maka fitnah itu akan kembali kepada dirinya. Sama seperti perkataan kafir. Mungkin kita pernah di satu momen atau keadaan kita menunjuk orang dengan telunjuk kita, inti kafir. Malaikat itu langsung bingung, ini kalimat diarahkan ke siapa?
Seketika itu dalam sebuah hadis, kalimat kafir itu ditanya langsung pada Allah, ya Allah, ini yang kafir siapa ya? Apakah benar yang itu kafir? Ditanya penduduk langit, para malaikat tidak ada yang tahu. Ketemu dengan Allah, baru dikatakan tidak. Dia tidak akan. Maka kalimat yang terlontar itu akan kembali kepada yang mengucapkan. Nah, ini berbahayanya hidup bersosial kita kalau lisan kita tidak dijaga. Menggunjing, berburuk sangka, memfitnah itu bagian daripada dosa-dosa yang barangkali kita anggap kecil dan remeh. Tapi kalau itu tidak dimaafkan oleh manusianya atau oleh korbannya, maka urusannya akan sangat berat di akhirat. Dalam sebuah fikih namanya fikih jinayah atau Ibu sekalian, itu ada istilah yang namanya kafarat dan diyah. Ada kisos, ada kafarat, ada diyah. Kisos ya kita tahu ya seperti apa kisos. Kita melakukan sesuatu setimpal dengan apa yang dilakukan kepada kita. Tapi ada diyah. Diyah itu adalah berhubungan dengan pengakuan dan taubat kita kepada Allah, kepada manusia. Sedangkan kafarat itu taubat kita kepada Allah. Kalau kita menyakiti seseorang, kita bisa memohon ampun kepada Allah. Mudah, Allah pasti mengampuni. Tapi kalau orang yang kita sakiti tidak memaafkan kita, maka naudzubillah min dzalik akan sangat rugi kita di akhirat. Maka Bapak Ibu sekalian, di momen ini dalam kajian ini marilah kita sama-sama berintrospeksi diri. Bagaimana lisan kita sejauh ini pada tetangga, bagaimana mata kita, bagaimana tangan kita, bagaimana kaki kita, bagaimana hati kita. Jangan sampai nanti di hari kiamat ketika kita sudah berhadapan satu dengan Allah, satu lawan satu dengan Allah, justru yang menghambat kita masuk surga adalah tetangga kita, sahabat kita, kolega kita yang kita sakiti hatinya. Sebab dalam sebuah hadis dikatakan, ketika dua orang hamba berhadapan dengan Allah, terjadi di antara dua hamba itu hutang piutang, satu, yang kedua ghibah, fitnah atau yang sejenisnya. Maka orang yang difitnah itu dia akan mendapatkan transfer pahala dari orang yang memfitnah, dari orang yang menuduh, dari orang yang berhutang. Apabila pahalanya sudah habis, tapi hutangnya masih ada, atau bahkan dosa ghibah fitnah itu belum juga selesai, maka pahala dari seorang yang difitnah dipindah kepada yang memfitnah. Dan ini sangat-sangat serius, Bapak Ibu sekalian. Sepele sekali. Tapi barangkali itulah yang menunda kita, bahkan menolak kita menjadi penghuni surga. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, di momen kali ini, marilah kita saling melihat kiri dan kanan kita, bersalaman, berpelukan, mohon maaf atas segala hilaf dan salah selama bermuamalah, selama bersosial. Barangkali mudah-mudahan itu menjadi jalan bagi kita untuk nanti kita bisa kembali bertetangga di surga Allah SWT. Amin. Berikutnya yang keempat Bapak Ibu sekalian adalah terkait dengan riba. Nah, ini mungkin sedang ramai ya. Apabila kita nonton YouTube itu banyak tawaran pinjol. Pinjol bunganya 0,0 sekian atau berapa persen gitu kan. Nah, di sini ada sebuah ancaman yang Allah berikan di dalam surat Al-Baqarah ya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya min riba. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kepada Allah dan jauhilah riba. Riba itu apa sih? Nah, riba itu adalah seperti menambahkan sesuatu yang bukan haknya, atau menzalimi seseorang berkenaan dengan menambah nominal. Kita ambil contoh begini. Pak, Bu, saya mau izin, saya harus bayar uang sekolah anak saya. Boleh saya pinjam sekitar 10 juta? Oh baik, saya pinjamkan 10 juta. Kira-kira berapa lama akan dilunasi? Mau izin Pak, mungkin sekitar 1 tahun. Baik, kalau 1 tahun saya kasih 10 juta, tapi nanti Bapak memberikan imbal ke saya 100 ribu. 1 juta, 10 juta, 100 ribu. 100 ribu adalah kecil Bapak Ibu ya. Barangkali mungkin sehari bisa beli apa gitu ya. Tapi itu riba. Dan lebih berbahaya lagi Allah mengatakan selanjutnya,
fa'ilam taf'alu fa'dzanu biharbin minallah. Kalau engkau melakukan itu, wahai hamba-hambaku, maka deklarasikanlah perang terhadap Allah dan Rasulnya. 100.000 menyebabkan kita mengumumkan perang kepada Allah. Luar biasa. Kita siapa kalau melawan Allah? Nah, barangkali ini mudah-mudahan tidak. Mudah-mudahan kita semua terjaga daripada ini. Tapi barangkali anak-anak kita di luar sana karena terpepet atau bagaimana menggunakan fasilitas itu, maka baiknya segera dicari solusinya agar bisa terlepas dari dosa riba. Sebab ancamannya sangat mengerikan, Bapak-Ibu sekalian. Siapa yang menghalalkan bahkan mengambil untung dari itu, baik yang mengambil untung maupun yang dibantu, itu sama-sama dia mengumumkan perang kepada Allah dan Rasul. Berat sekali, Bapak-Ibu. Maka di sini kita harus menjauhi riba. Ada banyak jenis riba. Contoh paling sederhana seperti ini. Mungkin ada zaman barter barangkali. Ada gandum sama beras. Gandumnya 1 kilo, berasnya 1 kilo. Kalau barter zaman dulu masih oke, gitu. Tapi ditambah gandumnya mau tukar sama beras boleh, oke. Gandumnya kalau ditambahin 1/4 ons, itu sudah riba. Nah, mengambil keuntungan yang seharusnya tidak perlu ada untung di sana. Padahal penukarannya saja sudah menguntungkan. Maka ini sangat-sangat berbahaya, bahaya Allah sekalian. Sebab dosa riba ini selain tadi ancamannya adalah mengumumkan perang kepada Allah dan Rasulnya, itu juga membuat hidup kita tidak nyaman. Berikutnya apa? Nah, berikutnya mungkin anak-anak muda sekali. Ada khamar, ada judi, ada mengundi nasi. Mungkin barangkali Bapak Ibu pernah lihat konten viral di sosial media gitu ya. Ada sebuah gelas dilempar pakai pulpen, tahu ya? Kalau masuk umroh, kalau nggak masuk nikah lagi, bagaimana gitu, dilempar. Itu salah satu praktek daripada kita mengundi nasib. Meskipun kita tidak meyakini atau tidak harus melakukannya, tapi itu salah satu praktek dalam kita melakukan mengundi nasib. Maka khamar, judi dan lain sebagainya itu juga bagian dari yang terlarang. Mudah-mudahan di komplek ini, di perumahan ini dan sekitarnya terhindar dari itu. Sebab Bapak Ibu sekalian, ada sebuah cerita disampaikan oleh para guru kami. Suatu ketika ada seorang yang dijerat oleh penjahat, gitu ya, disekap. Kemudian orang ini diberikan pilihan. Yang pertama pilihannya, dia harus pilih satu dosa, baru kemudian dia bisa selamat dari komplotan penjahat. Yang pertama dia harus berzina. Yang kedua dia harus membunuh. Yang ketiga dia harus minum khamr. Di antara tiga itu, barangkali kalau kita lihat, dosa yang paling kecil adalah dosa khamr, karena berurusan dengan diri sendiri. Berzina dengan orang lain, membunuh dengan orang lain, tapi khamr dengan diri sendiri. Dipikirnya itulah solusi yang paling mudah. Akhirnya yang disekap ini minum khamr. Setelah minum khamr, mabuk dia, terjadilah semua dosa itu. Dia berzina dan dia juga membunuh. Ketika sadar, dia sudah dalam keadaan ruangan terbuka dan dia melihat di situ ada mayat anak-anak dan perempuan yang dia zinai serta khamr. Maka khamr ini adalah jalan, Bapak Ibu sekalian, jalan yang paling dekat menuju dosa-dosa yang lain. Nah, sebisa mungkin kita lindungi keluarga kita, diri kita, anak-anak kita dari bahaya ini. Betapa banyak yang terjadi perceraian karena urusan khamr. Betapa banyak kekerasan yang terjadi antara ayah dan ibu atau anak berkenaan dengan judi dan lain sebagainya. Sebab kata Allah SWT surat Al-Maidah, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah atau yang sejenisnya adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan syaitan. Dan setan hanyalah bermaksud untuk menimbulkan permusuhan dan kebencian melalui jalur-jalur itu. Maka Bapak Ibu sekalian, keluarga kita benar-benar terjaga dari hal-hal ini. Khamr, judi, mengundi nasib dan lain sebagainya. Karena bisa jadi rusaknya hubungan kita pada sesama adalah karena faktor-faktor ini.
Ini baru pemula ya, nanti ada narkoba dan lain sebagainya. Itu dimana dari hal-hal ini. Anak-anak kita yang sudah remaja tahan ketika dia ingin keluar malam. Maksimal jam 8, untuk yang anak putri maksimal jam 7 sudah di rumah. Sebagai apa? Sebagai ikhtiar pertanggungjawaban kita kepada Allah untuk melindungi anak-anak kita dari bahaya ini. Bapak Ibu sekalian, kemudian ada memalingkan wajah dan angkuh. Ini juga adalah bagian dari etika. Masih mirip dengan pembahasan yang pertama gitu ya, mengunci dan sebagainya, tapi mengalihkan wajah ini sedikit banyak membuat permasalahan panjang. Suatu ketika Nabi SAW ketika sedang berdakwah, itu datang seorang yang buta, bertanya kepada Rasulullah. Tapi Rasulullah memalingkan wajahnya. Kita tahu Nabi SAW itu sosok yang mulia, Allah jaga. Tapi pada saat itu, saking sibuknya beliau untuk berdakwah kepada para pembesar dan khilaf barangkali begitu ya, datang seorang yang buta bertanya kepada Nabi SAW dan Rasulullah memalingkan wajahnya. Disitulah kemudian turun surat yang kita hafal, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, abasa wa tawalla. Itu ayat yang menjurus, yang menerangkan, menegur Rasulullah SAW. Padahal Rasulullah saat itu tidak bermaksud untuk cuek, tapi memang fokusnya sedang full-fullnya kepada para pembesar. Tapi Allah menegur dalam surah Al-Abasa. Ini menandakan apa? Tidak boleh di dalam diri kita muncul merendahkan orang lain, menganggap yang lebih kaya, yang lebih bermartabat, yang lebih berjabat itu lebih mulia dibanding yang lain. Nah, tidak seperti itu. Siapapun dia, meskipun lebih miskin dari kita atau lebih tidak seberuntung kita, barangkali dialah orang yang lebih dicintai oleh Allah. Kemudian apa lagi? Kemudian yang ke-7 barangkali terkait dengan tabayyun. Nah ini ya, biasa kalau hidup di perkampungan itu banyak gosip-gosip gitu ya, gosip-gosip atau isu-isu yang beredar. Nah, maka tindakan kita sebagai seorang muslim adalah hendaknya kita bertabayyun, cross check, benar nggak sih bapak itu begini, benar nggak sih ibu itu begitu. Kenapa? Karena itu menjadi wujud dari kita positive thinking kepada seorang muslim. Ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Maka kita diminta untuk cross check. Nah, termasuk di media sosial nih. Wah, gatel nih. Nah, yang terbaru misalkan Pak Bahlil, doktornya selesai dalam kurang dari 2 tahun barangkali. Terus netizen ramai cross check bla bla bla. Nah, itu kita perlu untuk tabayyun. Tidak ikut-ikutan mengejek, tidak ikut-ikutan mendukung, tapi tabayyun, berproses untuk mencari kebenarannya. Dan 2 hal yang terakhir adalah berkenaan dengan bagaimana kita sebagai sesama manusia untuk bisa saling mengenal, saling memahami, dan juga toleransi terhadap perbedaan. Nah, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan toleransi, barangkali kita perlu mempertegas bahwa toleransi itu maksudnya kita bukan ikut-ikutan, tetapi kita menjaga kondisivitas kita agar momen itu atau suasana toleransi tersebut tidak rusak. Banyak yang salah kaprah bahwa toleransi itu harus ikut-ikutan dengan budaya agama lain atau ikut-ikutan dengan budaya dan sebagainya. Enggak. Tapi toleransi yang dimaksud dalam Islam adalah kita tidak ikut-ikutan dan menyediakan ruang bagi mereka untuk mengekspresikan budayanya dalam koridor yang tepat, dalam koridor yang tidak berlebihan. Nah, ini yang barangkali di masyarakat modern, insya Allah kita semua ini hendaklah kita mulai membuka pikiran kita dengan memperdalam agama kita, memperdalam batasan-batasannya agar nanti tidak terlewat batas, tidak juga menjadi radikal gitu ya, tidak juga menjadi anti radikal. Saya cenderung mengatakan begini kepada mahasiswa saya pada suatu momen, kita sebagai seorang manusia itu harus bersikap radikal, tapi kita tidak boleh radikalisme. Kok bisa gitu Pak? Bedanya apa Pak?
Bedanya kalau kita lihat KBBI, radikalisme itu adalah sebuah identik ajaran yang mengedepankan pemaksaan, menggunakan kekerasan. Tapi kalau radikal itu maknanya adalah kita berpikir, memahami secara mendalam, itu radikal. Jadi kita mendalami agama kita secara radikal, tanda kutip, maknanya positif. Tapi kalau radikalisme, nah ini beda bermakna. Maka Bapak Ibu sekalian, di momen ini dalam hidup berjamaah kita, bersosial kita, ternyata ada banyak sekali celah-celah syaitan, celah-celah yang mana bisa membuat kita terhalang masuk surga, celah-celah yang barangkali bisa menunda kita masuk surga. Maka jamaah rahimahullah, dalam hidup bersosial yang paling mudah adalah bagaimana kita membuka tangan dan pikiran kita terhadap keadaan sekitar kita, tetangga, keluarga dekat, keluarga jauh, ya. Diperhatikan adabnya, bagaimana kita menyapa, tangan kita pernah nggak menyakitinya, pernah nggak kita bergibah terhadap saudara kita, pernahkah kita suudzon, atau bahkan kita mencelakakan mereka secara sengaja. Maka hal inilah yang harus kita cegah dan harus kita tinggalkan. Apabila di antara kita yang pernah mengatakan atau pernah melakukan hal-hal tersebut, hendaklah kita bertobat kepada Allah dan hendak juga kita memohon maaf. Tidak perlu terus terang, mohon maaf ya Bapak Ibu, 2 tahun yang lalu saya pernah dibeli Bapak, tolong dimaafin, tidak perlu ya. Cukup ketemu, salaman, senyum lama, salamannya lama ini. Sebab dalam hadis mereka yang bersalaman, laki-laki ke laki-laki, perempuan ke perempuan, itu dosanya berguguran. Makanya kalau ada yang bertemu kemudian salamannya lama, ladenin aja Pak. Kalau sampai maghrib isya, ladenin aja. Siapa tahu disitulah dosa-dosa di antara keduanya berguguran. Begitu juga dengan ibu-ibu. Mungkin itu Bapak dan Ibu sekalian terkait dengan 10 etika dalam bermasyarakat yang ada dalam Al-Quran. Banyak sekali sebenarnya ajaran-ajaran pokok di dalamnya. Namun insya Allah 10 tadi bisa menjadi fondasi awal kita untuk memperbaiki kehidupan sosial kita. Sebab apa? Sebab tujuan kita bersosial adalah kita juga bersosial nanti di surga. Kiri dan kanan kita bertetangga kita selama hidup di dunia. Dan barangkali karena kita bertetangga di dunia dan bertetangga di akhirat, bertetangga di surga, nanti Nabi SAW juga bertetangga dengan kita. Amin, amin, rabbal alamin. Mungkin ini, terima kasih. Mohon maaf apabila ada hilaf dan salah dan kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan kepada Ustaz Yusuf Ibrahim atas ilmu yang sangat bermanfaat dan penuh hikmah. Semoga apa yang telah kita pada Ibu untuk mempersiapkan pertanyaan-pertanyaannya kepada Ustaz. Ibu-ibu mungkin mau sebagai pemantik. Biasanya ibu-ibu yang langsung mulai pertanyaan. Oh, Pak Didin, silakan Pak Didin. Terima kasih. Ada 2 persoalan yang ingin saya sampaikan. Pertama tentang muhlis. Seseorang ditahan masuk surga karena dia pernah menyakiti. Masalahnya kalau dia berterus terang terhadap seorang nabi, pasti akan terjadi keributan. Akhirnya dia hanya meminta maaf pada Allah saja. Nah ini kira-kira apakah tetap ahli surga atau ahli neraka? Karena Allah pun telah disampaikan orang tersebut akan terjadi keributan. Satu lagi, saya ini pensiunan. Tiap bulan menerima uang melalui bank. Bank mau tidak mau memberikan suku bunga atau riba. Nah ini kebutuhan saya sebagai pensiunan tidak sebulan sekali, tapi setiap hari. Jadi saya ambil beli air, saya ambil besoknya beli gas, tapi tetap tersimpan di rekening bank. Padahal saya tidak berniat untuk riba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
bismillah. Terima kasih Pak untuk pertanyaannya. Yang pertama terkait dengan kalau kita mengumumkan gitu ya, apakah kita tetap menjadi ahli surga? Sedangkan kalau diumumkan bisa memetik peperangan gitu ya. Baik, dalam hal ini ada sebuah hadis ya, salah satunya itu dijelaskan kita boleh meminta tolong kepada orang ketiga yang mana kita kenal dengan dia dan seseorang itu pun kenal dengan beliau, yang sosok tersebut dapat menjadi penengah di antara kita. Kalaupun mungkin hal itu dipacu oleh ketersinggungan sebelah pihak, maka memang paling tepat memohon maaf. Ya, jadi mengumumkan ini bukan berarti mengajak, tapi justru kita menemukan titik akhirnya. Dan insya Allah apabila usaha itu dilakukan dengan maksud tadi islah, dengan maksud untuk memperbaiki hubungan, tentu itu tidak menjadi soal, dan insya Allah Allah akan catat niat baik kita dan Allah akan catat juga sebagai ahli surga. Tapi kalau memang dikhawatirkan terjadi hal-hal yang lebih panjang gitu ya, memang ada baiknya disimpan saja Pak. Ya kita doakan ya yang terbaik untuk beliau, karena doa yang diam-diam itu luar biasa makbul. Dan yang terjadi bagi kita juga ada. Nah ini yang perlu kita mungkin melihat kondisinya. Apabila memungkinkan maka boleh disampaikan. Tapi apabila mungkin terjadi urusan yang lebih panjang, maka ya cukuplah kita mohon kepada Allah dan mendoakan yang baik. Kemudian yang kedua terkait dengan kasus ini, saya pernah bertanya kepada guru kami di kuliah waktu itu. Beliau menyarankan agar setiap bulan itu melakukan cetak buku Pak. Dicetak itu kan ada ketahuan suku bunga yang kita dapatkan, dan itu kemudian yang disisihkan, kita ambil, kita sisihkan. Lalu saya pernah bertanya, wahai Syekh, ini kan kalau kita sisihkan, ini gimana status uangnya? Kalau ke perut haram, kalau ke masjid berbahaya, lalu bagaimana? Nah, kata guru kami, maka sedekahkanlah kepada fasilitas umum yang tidak digunakan untuk beribadah. Contoh misalkan seperti perbaikan jalan. Nah, ini juga menjadi salah satu hal yang membuat kita selamat dari riba. Memang saya pribadi masih menggunakan bank juga, bank-bank konvensional beberapa masih ada. Tapi memang ikhtiar kami, alhamdulillah setelah dapat nasihat dari guru adalah mencatatnya dan melihat, dihitung mungkin setiap 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan kita cetak buku dan lihat total suku bunganya berapa, dan itu langsung kita sisihkan di bulan itu. Lalu kemudian kita investasikan tadi sebagai sebuah jalan yang mana kita tidak mengambil untungnya. Nah ini pokoknya. Kalau kita keluarkan ribanya atau bunganya, kita taruh di jalan, tapi orang bayar lewat sana ya sama. Jadi memang benar-benar diikhlaskan. Nah itu salah satu cara agar kita tidak terikat dengan riba. Riba yang ini kan soalnya kita tidak ingin sebenarnya Pak ya, tapi tiba-tiba ada. Nah, maka dalam hal ini menurut pandangan guru kami adalah dikeluarkan, tidak digabung dengan harta kita yang asli, kemudian disalurkan kepada tempat-tempat yang maslahat untuk umum dan tidak diambil keuntungan dari situ. Nah, insya Allah maka mungkin. Saya pernah bertanya, kalau bunga itu diinfakkan ke masjid, kira-kira gimana? Dibuat untuk mimbar atau sesajadah? Kalau kata guru kami, sebaiknya tidak. Sebaiknya tidak, karena harta riba itu tetap dia ngeri-ngeri sedap gitu, ngeri-ngeri sedap. Memang ada baiknya kita tidak berhubungan dengan hal itu. Dan tadi bisa dengan jalan atau memperbaiki lampu, yang itu buat fasilitas umum dan tidak memiliki keuntungan finansial bagi kita perorangan, nah itu insya Allah bisa. Itu barangkali, mohon maaf, Allah SWT. Selama ini saya ke masjid dulu. Mungkin besok dialihkan Pak. Ambil lagi Pak, masih ambil lagi. Ya. Baik, terima kasih pertanyaannya Pak Didier. Sudah cukup Pak Didier? Oke, terima kasih Pak. Selanjutnya mungkin Bapak yang lain ada yang bertanya? Oh Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Pak, maaf. Mohon maaf. Ini sebenarnya memang menarik sekali ya, karena memang kita harus bersosial ya, karena kita ini adalah makhluk sosial
sangat diperhatikan di dalam Islam. Ini sebenarnya masalah yang mungkin bagi kita ada kejadian atau yang berkaitan dengan bertetangga, Pak. Misalnya kita ini mempunyai tetangga yang mempunyai pohon yang pohon itu sangat lebat buahnya gitu ya. Kemudian pohon itu dahannya mengarah ke kita gitu. Saya pernah saya penasarannya gitu ya. Saya membaca gimana sih hukum pohon yang ada buahnya kemudian dahannya itu ke kita gitu, ke rumah kita. Sampai ada yang mengatakan bahwa itu sudah menjadi hak kita gitu. Tapi saya sampai membaca dari Ustadz Adi Hidayat gitu ya, bahwa kita tetap harus meminta izin kepada yang punya gitu ya. Kalau misalnya yang punya nggak mengizinkan menarik apa buah itu ada di kita gitu ya, apakah kita misalnya mengarah kepada satu tadi bahwa itu menjadi hak kita, atau kita tetap meminta izin kepada tetangga kita ya, itu mungkin lah. Tapi tadi saya ada catatan yang saya ketinggalan, yang 10 itu baru ada 8 Pak, atau mungkin saya yang kurang ini. Cukup detail Pak Ibu. Jadi penasaran aja Pak, mungkin saya ketinggalan atau yang saya selesai diangkat nomor 7 itu tabayun, kemudian yang ke-8 itu apa Pak tadi kurang ini, 9 sebelumnya saya malah ketinggalan. Jadi saya mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja ada satu pertanyaan lagi dari satu ibu ya, biar langsung. Oh boleh, silakan Bu, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, perkenalan dengan riba ini sangat menarik bagi saya. Ini Ustaz, apakah ada seseorang yang berhutang kepada kita, di saat dia membayar hutang itu dia melebihkan tapi sebagai tanda terima kasih, apakah itu termasuk riba kelebihan itu? Pertanyaan yang kedua, pernah Ustaz, kita minjam ke bank karena takut udah tahu ilmu tentang riba, terus saya berpikir kan kalau di surat hutang piutang bank itu ada pinjaman pokok, terus ada bunganya. Terus apakah dosa riba kita itu terhapus kalau seandainya bunga itu kita sumbangkan, kita bayar terus? Ya itu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu pertanyaan. Ustaz ada 3 pertanyaan Ustaz. Silakan Ustaz. Yang mudah dulu. Materi yang ke-8 tadi terkait dengan mengenal dan memahami, kemudian yang 9 adalah toleransi, dan yang ke-10 adalah perdamaian, perdamaian antara dua saudara. Baik, selanjutnya terkait dengan buah tadi ya. Nah ini mungkin sebenarnya kalau kita lihat di dalam ajaran Islam, buah pohon atau buah ya itu masuk ke tetangga, itu di dalam Islam sebenarnya bisa menjadi hak dari tetangga. Kenapa? Karena tetangga itu yang membersihkan rontok daun-daunnya dan merawat gitu. Tapi yang paling menarik itu seharusnya yang punya pohon. Yang punya pohon itulah yang harusnya lebih membuka hati lebih cepat gitu. Jangan sampai tetangga saya ini tiap hari cuma bahasa kasarnya udah berliuran lihat mangga harum manis, wah gede banget, tapi cuma lihat doang gitu. Dan justru yang punya inilah yang inisiatif. Bu, Pak, seandainya ada buah dari pohon saya yang masuk ke wilayah Ibu, silahkan ambil saja. Itu aja respon seperti itu. Tidak ada diajarkan agama ya, cuma di kita. Tapi kalau mau lebih aman, ya boleh dengan izin Bu ya, karena itu membuat hatinya juga lebih tenang. Mana tahu tetangga kita sedang ada kebutuhan sehingga agak sulit kalau merelakan gitu ya, maka kita boleh izin. Tapi idealnya memang yang punya pohon itulah yang inisiatif dulu gitu. Bahkan sebelum berbunga atau berbuah, Pak Bu, kalau pohon ini berbunga, kemudian buahnya sampai ke pekarangan Ibu,
Bapak, maka silahkan dinikmati, tidak perlu izin ke saya. Sebagai ganti rugi dari Bapak Ibu membersihkan bahan-bahan yang jatuh gitu ya. Itu di dalam Islam ya. Jadi insya Allah itu halal. Tapi kalau boleh lebih aman lagi dan kita harus sholat ke tetangga ya, jangan sampai tetangga kita misalkan darah tinggi atau gimana gitu ya. Kemudian kita ujuk-ujuk ngambil gitu. Nah ini takutnya nanti terjadi perang dunia ketiga gitu. Jadi ada baiknya kita lihat bagaimana tanda itu sendiri. Kemudian terkait dengan riba ya, riba ini memang sebenarnya agak susah kita lepas dari riba ini. Mungkin bahkan termasuk kami pribadi, muamalah atau bersosial dengan bank itu juga banyak terikat dengan riba. Nah, sebenarnya terkait dengan yang riba yang pertama ya, misalkan ada orang meminjam duit 100.000 dikembalikan 100.000, kemudian ada lebihnya. Nah, ini sebenarnya yang rentan sebagai riba. Namun yang dalam ilmu yang kami miliki, apabila hadiah itu disyaratkan sebelum terjadinya pinjam meminjam, maka itu riba. Tapi kalau tidak disyaratkan dan memang diniatkan sebagai hadiah, maka insya Allah tidak masalah. Tapi tidak dengan paksaan ya. Anda minjam duit saya, nanti balikin terus kasih hadiah saya, nah, itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Tapi kalau memang tidak ada persyaratan itu, kemudian tiba-tiba ngasih saja gitu ya. Terima kasih Bapak Ibu sudah meminjamkan saya uang, ini alhamdulillah ada rezeki. Bisa buat apa gitu ya. Itu sebagai hadiah. Itu dua bab yang berbeda. Tapi kalau disyaratkan di awal, nah ini riba. Meskipun cuma 1.000 perak, ini riba. Nah, jadi kalau ada yang berinisiatif barangkali yang seperti itu, mohon dijaga betul-betul supaya tidak sampai terjadi praktek riba. Niatnya sebagai hadiah, bukan sebagai bunga, bukan sebagai riba. Kemudian yang kedua berkenaan dengan riba bank, memang hal ini berat. Sejujurnya bagi saya pribadi saya sangat berat untuk menjelaskan ini, karena yang paling cocok menjelaskan adalah Ustaz Ardiansyah. Namun sedikit barangkali terkait dengan riba, seandainya belum terjadi gitu ya, maka usahakan kita tidak sampai meminjam kepada bank. Usahakan, diusahakan. Tapi kalau memang tidak ada jalan lain selain kita meminjam kepada bank, maka tolong diperhatikan terkait dengan bunganya. Mungkin kita saking perlunya dengan uang itu, kita terpaksa minjam dengan bank. Tapi niatkan riba itu harus segera dilunasi, bukan dinikmati apalagi dilama-lama gitu ya. Nah ini kembali kepada diri kita. Tapi kalau memang memungkinkan sebaiknya tidak. Itulah kenapa di zaman Nabi SAW sampai Ali bin Abi Thalib itu ada namanya bait zakat, Bapak Ibu sekalian. Bait zakat, rumah zakat. Baitul Mal. Disitulah kaum muslimin meminjam uang tanpa terjadi riba. Kalau di sini mungkin barangkali koperasi gitu. Cuman koperasi juga ada praktik ribanya gitu. Jadi agak susah juga. Kalau di sana lebih baik akadnya yang kita mainkan. Contohnya seperti apa? Ada akad mudharabah, ada akad wadiah, yang mana bentuk pinjamannya tidak dalam bentuk uang, tapi barang gitu, barang produktif yang bisa kita putar untuk menghasilkan. Nah, untuk yang pertanyaan Ibu terkait riba, saya mohon maaf sekali untuk tidak menjelaskan lebih jauh, khawatir tidak tepat sasaran jawaban saya. Tapi mudah-mudahan kita semua terjaga. Apabila sudah terlanjur, maka kita tetap bisa ada peluang untuk minta maaf kepada Allah, istighfar kepada Allah, dan berusaha untuk melunasinya semampu kita, dan jangan sampai nanti turun-menurun di keturunan kita. Karena dampak dari riba itu, Bapak Ibu sekalian, itu banyak sekali. Bisa jadi istri tidak patuh kepada suami, suami tidak sayang kepada istri, anak yang durhaka kepada Bapak Ibu, dan lain sebagainya. Itu bisa jadi dipacu oleh harta-harta seperti itu. Mudah-mudahan kita dijaga dari itu semua. Mohon maaf sekali lagi Ibu apabila jawabannya belum memuaskan. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Baik, Ibu sudah cukup jawabannya. Baik, pertanyaan mungkin dari Bapak Budi ternyata Budi sudah minta untuk izin bertanya Ustaz. Mungkin menyangkut riba juga ya. Kalau tadi Pak Haji Dijan itu uang. Nah, kalau sekarang pengusaha itu butuh
hubungan dengan bank. Tingkat kebutuhan seseorang itu berbeda. Kalau saya mempelajari mungkin dari kartu kredit, dari KTA, kredit tanpa anggunan, sampai berkembang ke pinjam sekarang. Dan itu setiap perbankan yang saya ketahui mereka punya budget tahunan itu sampai triliunan. Karena saya pernah mengikuti hal tersebut. Apakah dengan adanya BSI, adanya BCA Syariah segala macam itu adalah solusi terbaik buat kita yang dibutuhkan dana untuk bisa bergabung dengan mereka? Sebab kalau sekarang mencari KSO atau kerjasama dengan orang yang punya uang, tetap ujung-ujungnya itu ada sesuatu hal. Dia punya kollateral nggak? Hitungannya seperti apa? Jadi kalau yang sudah mungkin sudah uang, kita yang mudah-mudahan tetap butuh hal-hal untuk jumper tersebut. Apakah dengan lembaga perbankan yang saya pikir itu ganti baju, namanya Syariah, BCA Syariah segala macam, tapi kalau diperhatikan tetap ada perhitungan hal tersebut. Apakah kita tetap harus dipaksakan masuk lembaga tersebut, atau kita mencari KSO? Padahal di KSO tersebut pun ujung-ujungnya seperti tersebut. Ada solusi nggak, Pak Ustaz? Terima kasih. Berat pertanyaan terkait riba. Sebenarnya kalau saya berpikiran begini, terkait dengan lahirnya bank-bank konvensional yang menyematkan kata syariah, itu adalah salah satu dari usaha untuk bisa menjangkau jamaah-jamaah muslimin yang ingin terhindar dari riba. Meskipun memang barangkali ada yang tadi kesannya mengganti baju, itu memang ada. Tapi kehadiran seperti BSI atau yang lain sebagainya syariat barangkali bisa menjadi solusi. Kalau saya pribadi lebih senang dengan bank muamalat yang meskipun tidak sebesar yang lainnya, tapi saya pikir bank muamalat memang secara dari awal berdirinya pun komitmen dia tidak mencampur adukan dengan akad-akad riba. Tapi kan kita tidak tahu kebutuhan sekitar kita ya. Hanya nanti kita tinggal lihat bagaimana manfaat dan mudaratnya. Meskipun memang sekali lagi kita sampaikan riba itu sudah sangat menjamur di kita. Bahkan kita tidak mungkin, saya katakan tidak mungkin lepas dari riba. Karena baju yang kita pakai, makanan yang kita makan, atau mungkin masjid yang kita bangun menggunakan fasilitas bangunan tersebut. Maka saya pribadi mengikut kepada pandangan Dr. Roni Syahroni mengatakan bahwa tidak masalah menggunakan fasilitas bank yang menggunakan kata syariah sebagai bentuk ikhtiar. Karena sejauh ini memang belum ada bank yang memfasilitasi urusan keuangan yang murni riba, yang murni tanpa riba 100%, dan dia besar di Indonesia memang belum ada. Berbeda kasus dengan yang ada di Mesir, Bapak Ibu sekalian. Di Mesir itu meskipun tidak ada bank syariah, tapi dari awal sebagai nasabah kita diberikan kertas akad, dan akad di awal sudah jelas bahwa uang yang masuk itu akan diputar menjadi ini, nanti keuntungannya begini dan lain sebagainya. Itu ada di awal. Sedangkan kalau di Indonesia kan tidak ya, cuma tangan tahu-tahu dapat bunga gitu ya. Nah ini yang barangkali kita perlu waspada. Untuk hal yang tadi Bapak sampaikan, saya berpikir mengikut kepada pandangan Dr. Roni Syahroni, guru daripada Ustaz Ardiansyah juga di MUI Pusat, berpandangan bahwa bank-bank yang menggunakan embel-embel syariah bisa menjadi solusi sementara. Ya. Kalaupun bank-bank tersebut tidak memenuhi kebutuhan kita, maka ke bank konvensional menjadi hal yang dibolehkan dengan catatan. Catatan ini yang perlu kita perketat, bukan diperlebar sehingga tidak merujuk kepada hal lain sebagainya. Mungkin itu alat tambahan nih Pak Ustaz. Dalam artian sudah merujuk nih. Pak Ustaz nyebutin bank muamalat ya. Realistisnya kita tahu bahwa muamalat itu operasionalnya tahu 50% 60%. Bank yang lain bisa 80-90%. Notabene kalau orang sipil masuk ke bank tertentu itu bisa 2 kali lipat, 3 kali lipat daripada nilai real di lapangan. Nah, kita selaku pengguna kan jadi bingung, confused. Kita kalau ke bank muamalat 20%, tapi kalau bank profesional tipe yang tukar baju bisa 85%. Nah, kan ada nilai tarik-tariknya di diri kita. Tetap kita harus berpatokan terhadap yang tadi yang disebutkan Bapak itu gimana?
Kalau saya pribadi kembali kepada diri kita, kita itu sebenarnya 50% itu cukup atau kurang. 80% itu kita pandang dengan kacamata kebutuhan atau kacamata nafsu. Ini yang susah. 50 dan 80, tentu orang dia 80 Pak. Tapi hati kita, lihat, kita tuh butuh 50 atau butuh 80. Dengan 50 cukup atau harus 80. Yang penting kembali pada diri kita. Maka dalam hal ini kita berdoa pada Allah, semoga Allah memberikan kita jawaban daripada kebimbangan itu. Karena saya pikir dua-duanya bisa menjadi solusi. Adapun angka 50, 80 kan tergantung sudut pandang ya, sudut pandang kita melihat pakai mana, pakai mata kita, mata duniawi atau mata akhirat barangkali itu. Saya tidak mengatakan yang 50% jadi mata akhirat, bukan. Tapi maksudnya lihat kepada bagaimana hajat kita pada ukuran yang wajar, bukan yang wah sebanyak-banyaknya gitu. Itu yang berbicara terkait dengan mengambil 80 dan 50 itu adalah iman. Saya tidak mengatakan iman pasti milih yang 50, enggak. Tapi kadang-kadang iman harus mengambil yang 80. Karena tadi kebutuhan yang tidak setiap orang pasti berbeda dan tidak semua orang paham terhadap kondisi tersebut. Alhamdulillah yang terpenting dasar utamanya adalah kita berusaha untuk tidak terjerat dengan riba. Kalaupun memang harus terjerat dengan riba, maka diikhtiarkan, diniatkan untuk segera melunasinya dan lepas dari riba. Kita mohon kepada Allah supaya kita dijauhkan dari riba. Kalau kita sudah terlanjur dalam riba, kita mohon kepada Allah agar dibantu supaya kita lepas dari riba sebelum kita meninggal. Itu yang bisa kita lakukan. Karena memang kita harus jujur, perbankan di seluruh dunia itu menggunakan konsep bunga dan riba. Bank syariah sekalipun barangkali ada selip-selipan seperti itu di dalam penggunaan angka di dalamnya. Maka siapa lagi yang bisa menolong kita kecuali Allah SWT. Maka dalam hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah, istaftir qalbak, mintalah fatwa kepada hatimu. Ketika hati itu semakin bersih, nanti insya Allah akan memberikan langsung jawabannya. Mana yang lebih tenang, mana yang lebih menggembirakan, mana yang lebih menyelamatkan, Allah akan beritahu. Maka dalam hal ini, urusan-urusan ini, niat kita tetap ingin menjauhi riba, dan niat kita juga sebaik mungkin agar dana itu bisa bermanfaat tidak hanya untuk diri kita, tapi untuk sekitar kita. Mungkin itu Pak, Allah akan bisa. Tergantung kebutuhan Pak. Cukup terjawabkan Pak. Baik, ya. Sepertinya harus ada sesi khusus Ustaz terkait dengan soal lihat sana ya. Ini sangat panjang dan banyak sekali pertanyaan. Baik, ada pertanyaan lagi dari ibu-ibu mungkin atau bapak-bapak yang hadir sini? Cukup? Sudah keringetan saya. Sudah keringetan Pak. Ada pertanyaan dari diri saya sendiri Pak Ustaz. Ini tidak terlalu berat sih pertanyaan Pak Ustaz. Bagaimana konsep tolong menolong atau ta'awun dalam Islam bisa diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat yang semakin individualis itu saja. Ya. Yang pertama terkait dengan konsep ta'awun di dunia yang individualis, yang pertama kita harus sadar bahwa kita itu makhluk sosial dan ini kebutuhan paling pokok setiap manusia. Tidak ada manusia yang individual. Bahkan orang yang mengaku individual sekalipun dia akan bersosial sama orang yang dia butuhkan. Maka dalam hal ini yang kita harus amati, kita adalah makhluk sosial dan manusia tidak mungkin hidup sendirian. Mulai dari mana kita? Maka mulailah dari apa yang bisa kita lakukan. Kita memberi tanpa perlu mengharapkan. Ini rumus utamanya ya. Karena tadi kekayaan kita justru dihitung dari apa-apa yang kita keluarkan. Dan kita tidak perlu menunggu kapan untuk kembali kepada kita sebagai bentuk materi kah, atau bentuk moral kah, atau moral kah. Yang penting saya niat mengeluarkan ta'awun, membantu sesama karena Allah SWT. Terserah orang lain berbuat apa pada saya, yang penting saya sebagai hamba Allah, umat Nabi Muhammad itu melakukan yang terbaik yang bisa. Karena dasarnya kita tidak akan pernah bisa lepas dari manusia lain. Konsep utamanya memberi sebanyak-banyaknya. Atau mungkin kalau bahasa hadis itu sedekahlah dengan tangan kananmu sampai kiri tidak mengetahui. Ternyata di Injil juga ada itu. Di Injil juga ada itu. Karena saya belajar tentang perbandingan agama, itu juga ada di sana. Itu menggambarkan bahwa jangan sampai ada dalam diri kita dalam mengimplementasikan konsep ta'awun Islam itu mengharapkan timbal balik. Kalau mengharapkan timbal balik, saya yakin 100% dalam 1000% kita akan kecewa. Sebab
Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, aku telah merasakan pahitnya segala kehidupan di dunia. Yang paling pahit adalah berharap kepada manusia. Ini sangat dalam sekali. Maka keluarkan sudah. Kalau orang lain memperlakukan hal yang berbeda, itu urusan dia dengan Allah. Urusan kita dengan Allah adalah kita berbuat semampu kita dan sebenar kita. Itu saja. Maka kalau konsep ta'awun di dalam Islam itu disamakan dengan konsep ta'awun kapitalis atau orang sosialis yang harus ada timbal balik atau keuntungan tertentu, maka sosial itu jadi ya basisnya kebutuhan saja, tidak nilai ibadah di sana. Justru karena ada kebutuhan dan peluang ibadah, konsep ta'awun dalam Islam selalu punya nilai kandungan pahala yang besar. Maka dikatakan tadi, bahkan di sebuah hadis, seandainya besok terjadi hari kiamat dan kita memiliki biji kurma yang belum ditanam, maka tanamkan. Itu menandakan apa sih? Itu menandakan kebiasaan kita untuk mengeluarkan, tidak menahan-nahan. Barangkali itulah yang membuat kita nanti selamat. Itu barangkali mau orang sesuatu. Baik, terima kasih Pak Ustaz, cukup sekali. Oh baik, silakan Pak Doni. Assalamualaikum Pak Ustaz, terima kasih kesempatannya. Saya cuma mau bertanya karena memang pengetahuannya masih rendah ya. Saya cuma ingin tahu kira-kira pengertian mazhab itu apa gitu yang mudah gitu. Pengertian mazhab itu apa dan kenapa kok mazhab itu kalau nggak salah bisa jadi 4 ya, jadi 4 atau mungkin ada yang orang bilang juga jadi 5 ya. Mazhab itu saya nggak tahu tuh yang benar yang mana gitu ya. Mazhab itu 4 atau jadi 5. Dan saya kira di Indonesia itu mazhabnya tuh Syafi'i ya kalau nggak salah. Cuma dengan mazhab Syafi'i ini juga kita organisasinya banyak dan pandangannya juga jadi beda-beda gitu ya. Nah, saya mohon penjelasan dari Pak Ustadz bagaimana cara kita memandang si mazhab itu, dan katanya orang itu bagusnya itu mazhabnya satu, nggak macam-macam. Sedangkan kita sendiri nggak tahu nih mazhab yang lain itu apa gitu ya. Yang nggak separuh ikut sama. Nggak bisa separuh ikut Hanafi, ikut Hambali sebagian, ikut Syafi'i gitu. Nah, kita nggak tahu. Itu mungkin Pak Ustadz yang perlu pandangan buat kami yang memang dalam hal ini ya masih awam ya terhadap mazhab gitu. Terima kasih Pak Ustadz. Langsung Pak Ustadz. Jadi kata mazhab itu diambil dari kata mazhaba ilaih, yaitu mana-mana yang kita mengarah kepadanya atau jalan yang diikuti. Jadi jalan itu kita ambil contoh dari Bandung mau ke Jakarta, itu jalannya bisa macam-macam Pak. Ada yang pakai kereta, ada yang lewat Cirebon, ada yang lewat selatan dan seterusnya. Tapi ujungnya nanti sampai ke Jakarta. Itu disebut dengan mazhaba ilaih. Apa-apa yang membuat kita mengarah ke sana, semuanya mengarah kepada jalan yang sama, yaitu Jakarta. Maka semuanya bisa jadi benar. Dalam hal ini, kalau kita berbicara dalam konteks fikih, benar ya, mazhab itu tidak hanya 4 banyak sekali sebenarnya. Cuman yang bertahan sampai hari ini dan sampai ke kita, kredibilitas keilmuannya itu hanya 4. Dulu ada yang kelima namanya Laith. Mazhab itu salah satu ulama besar yang ada di Mesir. Dulu kalau beliau mengadakan pengajian, itu murid-murid yang ngaji itu dikasih duit Pak, 10 dinar, 100 dirham. Jadi kaya dia. Saking kayanya murid yang datang dikasih duit, beda sama mazhab yang lain. Tapi ketika Imam Al-Yasin meninggal, murid-muridnya tidak melanjutkan metode fikihnya Imam Al-Yasin. Maka dibanding semua mazhab fikih itu yang ada terjaga sampai sekarang hanya ada 4. Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. 4-4-nya ini silahkan Bapak pilih yang mana saja. Tapi kalau saran dari guru kami di Mesir, beliau mengatakan lihatlah masyarakatmu. Kalau masyarakatnya adalah Syafi'i, maka ikutlah Syafi'i. Karena dulu pernah terjadi peperangan antar mazhab. Maka kalau nanti Bapak Ibu umroh dan ke Mesir, nanti akan bisa berkunjung ke satu masjid yang unik Bapak Ibu. Masjid itu punya 4 tempat sholat, 1, 2, 3, 4 menghadap kiblat yang sama tapi beda mazhab. Ini Syafi'i, ini Maliki, tapi satu masjid. Dulu pernah terjadi peperangan gara-gara perbedaan mazhab.
Karena apa? Tadi sikap radikal dan radikal menjadi radikalisme dalam bermazhab. Maka dalam hal ini saya pikir lihat bagaimana masyarakat sekitar sini kira-kira mazhabnya apa. Kalau Syafi'i maka ikutlah Syafi'i. Kalaupun tidak bisa 100% Syafi'i, ya 80% Syafi'i. Kita ambil contoh mazhab Syafi'i itu kan kunut subuh. Nah, di sini ada kunut subuh kan? Enggak ya. Nah, berarti kalau dalam hal kunut subuh tidak ikut Syafi'i, ikutnya Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi kalau Bapak datang ke masjid sholat subuh yang dia pakai kunut, sedangkan Bapak tidak kunut, kita ikut baca atau tidak? Ikut baca. Sebab suatu ketika muridnya Imam Ahmad bin Hanbal itu pernah datang ke padepokan perguruan Imam Syafi'i, muridnya. Datang sholat subuh, bingung ini guru, saya kunut atau tidak? Karena Imam Syafi'i itu kunut, sedangkan Imam Ahmad bin Hanbal tidak kunut. Bingung murid ini, datang dia ke Imam Ahmad bin Hanbal, wahai imam, wahai guruku, saya kalau ikut atau diimami oleh orang yang bermadzhab Syafi'i dan dia kunut, saya harus apa? Kamu ikut kunut, jawabannya. Kenapa? Dalil utamanya mengikut kepada imam, tidak menyelisihi imam. Kalaupun tidak mau baca, maka diam, mengaminkan, cukup mengaminkan. Nah, ini hanya perbedaan sedikit. Nah, dalam hal itu, contoh lagi seperti mazhab Syafi'i kita pegang, sedangkan kita berangkat umroh, Bapak Ibu sekalian. Kita umroh, ketika tawaf itu kita bersentuhan dengan perempuan, gitu kan. Kalau pakai mazhab Syafi'i kita batal semua itu. Saya kalau sedikit, aduh batal. Ketemu ngelihat istri, aduh batal. Bersentuhan tidak sengaja, aduh batal. Jadi nggak selesai-selesai ibadah umrohnya. Maka di situ menurut kita intiqal mazhab, kita berpindah mazhab dalam hal umroh. Itulah kenapa kalau di umroh kita melihat laki-laki perempuan itu campur baur ya, ketika tawaf atau ketika sa'i. Nah, itu salah satu yang. Tapi kalau dipisah, kalau kita kena dan kita pakai mazhab Syafi'i, kita yang repot kok. Dikit-dikit ambil wudu, ulang lagi dari awal, pengikut dan seterusnya. Nah, ini yang kemudian mazhab itu digunakan sebenarnya untuk mempermudah kita. Pada satu momen atau tempat yang mana kebanyakan Syafi'i, kita ikut kepada Syafi'i. Tapi kalau kita sedang umroh, maka ikut kepada mazhab yang sedang berlaku di sana, semata-mata untuk menjaga diri kita. Nah, jadi memperdalam pelajaran terkait dengan mazhab itu sangat penting. Nah, dalam hal ini mungkin karena kebanyakan kita adalah Syafi'i di Indonesia, mulailah dari fikih Syafi'i. Ada satu kitab yang paling sederhana sekali, Pak. Judulnya itu Safinatun Najah. Itu bukunya tipis sekali, itu menjelaskan tentang fikih ibadah dalam mazhab Syafi'i. Sangat sederhana. Jadi itu barangkali bisa jadi permulaan kita untuk belajar. Maka dalam hal ini, dalam berfikih ya, kita hanya memegang 4 mazhab Syafi'i. Tapi selain itu tidak kita terima. Bukan karena salah atau sesat, bukan, tapi karena keilmuannya tidak sampai kita. Tapi kalau yang kita bahas dalam mazhab dalam akidah, ini yang sensitif. Nah, mazhab ini, ada yang mengatakan Allah itu bertempat, ada yang mengatakan tidak bertempat dan lain sebagainya. Ini nanti ranah yang lebih berbahaya, gitu. Harus luas bacaannya supaya nanti hatinya juga nongol. Maka dalam ini mungkin bagi kita semua perdalam fikih yang kebanyakan kita ada di masyarakatnya, yaitu mazhab Syafi'i. Mulai dari buku yang kecil sudah ada terjemahannya, Safinatun Najah. Judulnya kalau diterjemahkan itu kapal keselamatan, Safinatun Najah. Itu pendek sekali. Mungkin nanti bisa diundang Ustaz yang dekat ke sini, gitu ya, untuk mempelajari tentang mazhab Syafi'i yang paling dasar. Itu Pak. Jadi mazhab ada ilaih atau jalan yang ditempuh, semuanya bisa jadi tepat, tinggal nanti caranya. Cuma tadi mungkin Pak Ustaz belum atau saya belum juga ya. Kenapa kok sampai beda-beda gitu misalnya orang itu mencari itu? Kenapa harus beda-beda gitu? Gitu. Bagus pertanyaan. Kenapa kemudian menjadi berbeda? Yang membuat berbeda itu adalah bagaimana penafsiran terhadap ayat Al-Quran dan hadis. Imam Syafi'i, contohnya kita ambil bab kunut, itu mengambil atau menilai hadis yang menjelaskan tentang kunut itu sahih. Sedangkan Imam Ahmad bin Hanbal itu lebih kepada hasan. Bahkan ada yang tidak memasuk kepada hasan. Jadi metode penelitian yang digunakan oleh imam-imam atau metode standar yang digunakan imam-imam, itulah yang membuat keputusan atau kesimpulan hadis dan Al-Quran menjadi berbeda. Tapi dasarnya tetap sama. Dasarnya tetap sama. Dalam artian lakukan tidak dilakukan, tidak ada masalah. Seperti kunut, orang yang tidak kunut bukan berarti sholat subuhnya tidak sah.
Orang yang kurut bukan berarti sholat subuhnya batal, enggak. Dua-duanya tetap sah. Hanya metode yang digunakan oleh para imam-imam inilah yang menyebabkan intisari terhadap hadis atau intisari terhadap ayat itu berbeda. Nah, itulah yang membuat beda-beda, ada banyak gitu. Contoh kita ambil pada Maliki takbirnya Allahu Akbar. Kalau yang pernah lihat sholatnya orang Syiah bilang Allahu Akbar, berarti Syiah, Maliki Syiah, enggak gitu ya. Jadi dalam Syiah sekalipun ada madhab fikihnya. Dan itu diambil dari hadis-hadis. Dan mereka punya metode sendiri untuk menilai mana yang sahih, mana yang tidak sahih, mana yang kuat, mana yang lemah. Itulah yang membedakan. Tapi masing-masing selama ada dalilnya dan tidak bertentangan dengan dalil yang lebih kuat, maka itu diambil sebagai bagian dari mazhab. Jadi jalannya bisa beda-beda. Tapi selama metode penilaiannya mengikut kepada para imam yang empat, maka insya Allah semua benar. Tinggal nanti kita lebih mudah yang mana. Ambil contoh tadi, Imam Syafi'i kalau bersentuhan sedikit batal, suami istri batal. Nah, tapi kalau yang lain itu tidak. Nah ini kita lihat nanti dari bagaimana Imam Syafi'i menilai. Kenapa sih dalam mazhab lain orang suami istri bersentuhan itu tidak batal, sedangkan dalam mazhab Syafi'i itu batal. Kenapa? Karena biasanya sentuhan laki-laki dan perempuan itu disertai dengan syahwat. Daripada kejauhan maka dibuat batal gitu. Hadisnya ada dan Nabi SAW juga pernah begitu bersentuhan. Nah dalam hal ini terkait dengan mazhab semuanya bisa digunakan selama memang mazhab itu teruji. Dalam bab fikih ada 4, kita tidak boleh cari yang kelima ya, baik cukup yang 4. Maka dalam hal ini yang paling Syafi'i ikut Syafi'i. Jadi kalau nanti bapak ke Saudi ikutlah Hambali. Nanti kalau bapak ke Turki ikutlah kalau ke Fez, Maroko itu pakai Maliki. Kalau mau ke Spanyol pakai Maliki. Kalau mau ke Prancis pakai Maliki. Nah gitu disesuaikan dengan tempatnya. Karena semua jalannya sama menuju kepada ibadah kepada Allah dan tidak menyeleweng dari ajaran Nabi SAW dan juga Allah SWT. Allah SWT. Lupa ya. Baik, mengingat waktu sudah pukul 17.30. Terima kasih Pak Ustaz. Dan terima kasih kepada para jamaah yang telah bertanya dan para Ustaz Ibrahim telah memberikan jawaban yang sangat jelas dan bermanfaat. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini menjadi amal jariah bagi kita semua. Baik, sebagai penutup dan doa, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, kita telah sampai di ujung acara Tabligh Akbar hari ini. Untuk menutup acara kita, mari kita bersama-sama menundukkan hati dan berdoa yang akan dipimpin oleh Ustaz Ibrahim. Kepada Ustaz, dipersilakan. Kepada sekalian, marilah kita menundukkan hati kita, menundukkan jiwa kita, menundukkan diri kita, semata-mata agar kita diberikan oleh Allah SWT ampunan dan juga kenikmatan, dan yang paling akhir adalah mati yang indah dan juga nanti bertemu dengan Nabi Muhammad SAW di surga. Amin. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba abaina wa ummahatina wa ikhwanina wa akhwatina wa li awladina wa li masyayikhina wa tilabina wa li syu'ubina wa fi kulli jami'il muslimina wa muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة لنا لا علينا يا رب العالمين. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah Al-Quran sebagai pedoman hidup kami. Jauhkanlah rasa bosan dalam jiwa kami ketika hendak membaca Al-Quran.
Izinkanlah kepada kami agar dapat membaca kitab-Mu ya Allah, dan jadikanlah kitab-Mu Al-Quran Karim sebagai hujjah, sebagai pembela bagi kami, bukan sebagai penuntut kami di hadapan Engkau ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, di sini kami bersimpuh kepadamu, memohon ampun atas segala khilaf dan salah, perbuatan zalim, bahkan dosa yang kami ketahui dan tidak kami ketahui, yang kami laksanakan dengan sengaja maupun tidak dengan sengaja. Ya Allah, ya Tuhan kami, izinkanlah kami semua yang hadir di muka bumi ini, di majelis ini, di masjid ini, menjadi hamba-hamba-Mu yang bertakwa, menjadi hamba-hamba-Mu yang ikhlas, menjadi hamba-hamba-Mu yang Kau bantu hingga sampai kepada husnul khatimah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tidak ada kematian yang kami inginkan kecuali dengan menyebut nama-Mu. Tidak ada kematian yang ingin kami inginkan kecuali atas bersujud kepada-Mu ya Allah. Maka anugerahkanlah kami ya Allah kematian-kematian yang mulia, kematian-kematian yang mengharumkan nama kami, kematian-kematian yang menuntun kami kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, ya Tuhan kami, bimbinglah kami, keluarga kami, saudara kami, anak cucu kami agar terhindar dari dosa-dosa dan murka-Mu ya Allah. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afin wal mujahidin fi sabilik. Ya Allah, ya Tuhan kami, tolonglah, bantulah, menangkanlah saudara-saudara kami di Palestina, saudara-saudara kami di belahan dunia manapun yang mendapatkan kezaliman dari manusia-manusia lain ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kokohkanlah hati kami, kokohkanlah jiwa-jiwa kami kepada kalimat tauhid, kalimat la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin, kalimat yang meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan-Mu ya Allah. Jadikanlah kami sebagai umatnya yang bertakwa, umatnya yang diakui, umatnya yang diizinkan untuk meneguk air dalam telaga Kautsar ya Allah, ya Tuhan kami. Ya Allah, tutuplah aib kami, jagalah lisan kami, jagalah tangan kami, jagalah seluruh anggota kami dari bermaksiat kepadamu, ya Allah. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, tidak ada yang kami mohonkan kecuali permohonan maaf kepada Engkau ya Allah. Izinkanlah kami menjadi hamba-Mu yang masuk surga tanpa hisab. Izinkanlah kami kembali bersaudara dan bertetangga sebagaimana kami di dunia, bertetangga sebagaimana di akhirat ya Rabbal Alamin. Ya Allah, masukkanlah kami ke surga tanpa hisab. Ya Allah, mudahkanlah hisab kami. Ya Allah, bantulah kami agar menjadi hamba-hamba-Mu yang bertakwa, hamba-hamba yang menang, hamba-hamba yang selamat dari neraka, hamba-hamba yang masuk surga tanpa hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.